Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Indonesian Television News. Sejumlah informasi menarik dari seluruh tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Indonesian Television News selengkapnya. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2022 di ruang sidang utama DPRD setempat Selasa 11 April 2023. Meski sebanyak 21 orang anggota dewan berhalangan hadir, namun sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Wansori tersebut dinyatakan quorum karena dihadiri oleh 24 orang dari 45 orang anggota dewan. Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara berhasil turun sebesar 1,22%. yakni dari 19,63 di tahun 2021 turun menjadi 18,41% di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara berkurang seiring dengan upaya pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menjaga perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kemiskinan melalui berbagai sektor, yakni sektor jaringan pengaman sosial, sektor usaha, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,34%, yakni dari 2,82 di tahun 2021 menjadi sebesar 3,16% di tahun 2022. Usai Bupati Budi Utomo menyampaikan LKPJ, hujan interupsi pun terus mewarnai persidangan. Saya sudah tebak ini, semua fraksi ini nggak mau pandangan umum. Tapi kalau saya pribadi, sekali-kali kita harus melaksanakan pandangan umum. Karena kita melihat kinerja apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, angkanya cuma 79%. Perlu kita kaji ulang, kita lihat. Eksekutif dan legislatif ini kerjanya sama, sejajar. Nah, di dalam LKPJ boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Bisa kita bahas dan tidak dibahas, nggak ada masalah. Tapi untuk evaluasi 2022, saya pribadi nggak ngajak sih semua fraksi. Kalau bisa ada pandangan umum. Namun di dalam pengharian ada juga kritik saya buat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara mengenai masalah infrastruktur, Pak Bupati. Jadi ini merupakan permasalahan besar bagi kami, dan ini juga permasalahan seluruh masyarakat Lampung Utara, khususnya di daerah perkotaan. Kalau kita bicara 23 kecamatan, itu sudah rahasia umum bahwa yang namanya jalan-jalan masih kurang untuk diperbaiki yang akan datang. Namun saya minta Pak Bupati untuk di perkotaan ini mohon kiranya perbaikan jalan-jalan agar dipercepat. Karena ini akan membahayakan masyarakat Kabupaten Lampung Utara, khususnya para pejabat juga yang akan melewati jalan ini ke 23 kecamatan. Contohnya Pak Bupati depan rumah saya, Pak. Ini depan rumah saya udah depan anggota DPR, udah kayak kalau kita bilang Lampung itu kayak Kupang, saking dalamnya, rusaknya. Tapi saya sudah beberapa kali mohon kepada pihak PU, walaupun kita menunggu anggaran, tetapi ada anggaran darurat, Pak, ya, bisa disampaikan, bisa dilaksanakan dalam secepatnya. Oleh karena itu, untuk PU kami minta tolong disikapi apa yang menjadi permasalahan jalan-jalan di perkotaan khususnya, karena ini adalah mukanya Kabupaten Lampung Utara. Kalau jalan di perkotaan aja kelihatan sudah kayak kubang, bukan lagi rusak lagi, Pak, sudah kayak kubang. Boleh nanti dilihat di sekitar rumah saya, mungkin juga di Sri Basuki dan sekitarnya, itu sudah banyak yang berlubang yang harus segera diperbaiki. Itu saja Pak Bupati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dasar itu,
Saudara Bupati, banyak hal yang saya dengar tadi dari belanja operasi, dulu belanja pegawai yang mencapai 1,1 sekian triliun. Berarti kita ini sudah banyakkan pegawai. Itu juga sudah menjadi alasan yang setiap kita dengar bahwa pegawai banyak, akhirnya kita nggak bisa belanja, apalagi sudah ada bermerek dan sebagainya. Tapi anehnya ini masih ada kita kompak bersama tidak menerima PNS, P3K, tetapi kita masih terima pegawai dari kabupaten kota lain. Pensiun kita 300 sekian, yang pensiun yang masuk bisa rupiah, ya tidak kurang-kurang. Bupati, kok tiba-tiba bisa hilang? Nggak lapor juga sama kita, hilangnya kenapa? Ya kan? Coba juga berita yang menjadi perhatian ke depan ini, setelah kita pas evaluasi di provinsi, kita bakal libat. Jangan disukupkan lah diam-diam yang diubah sehingga kami kadang-kadang begini pimpinan. Yang nggak kita bahas di sini dimasukin dia orang yang nggak ada itu. Kita nggak peduli lagi. Padahal ada yang kita bahas tapi dimasukin dia orang di situ. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Bapak Bupati yang terhormat, terkait masalah bencana kebakaran dan bencana lainnya, di sini adalah leading sektornya adalah Satpol PP dan BPBD yang untuk dapat membentuk UPPD atau perwakilan kantor untuk menyediakan alat atau mobil damkar di dapil masing-masing. Yang bertujuan apa, Bapak Bupati? Karena kita telah mengetahui ini terakhir ini ya, banyak kebakaran yang terjadi di dapil saya khususnya, dapil 3, daerah Tanjung Raja dan Abung Tinggi. Selama ini setiap terjadi bencana kebakaran di dapil 3 khususnya yang jaraknya jauh dari kota, ketika damkar sampai di tempat kejadian, apinya sudah reda, artinya rumah itu sudah ludes habis terbakar. Jadi ketika damkar sampai di tempat kejadian itu akan membuat masyarakat geram, kesal. Rahmat Hartono dari fraksi PDI Perjuangan dan Guntur Laksana menghendaki adanya laporan pandangan umum fraksi. Namun, karena banyak fraksi lain yang tidak menghendaki adanya laporan pandangan umum, rapat paripurna kemudian memutuskan bahwa LKPJ Bupati akan dibahas dalam pansus. Setelah anggota dewan yang hadir sepakat untuk membahas LKPJ Bupati dalam pansus, dewan selanjutnya membentuk pansus yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas LKPJ Bupati kepada pansus. Rapat paripurna kemudian diskor dan akan dilanjutkan kembali pada 1 April mendatang pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Memasuki acara pembahasan tingkat 2. Untuk ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka acara ke-6 seterusnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ini secara resmi kami mengundang Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, rekan-rekan Forkopimda dan Forkopimda Plus Kabupaten Lampung Utara, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli dan para asisten, Inspektur Kabupaten, Sekretaris Dewan, para pejabat Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, Saudara Camat dan Lurah se-Kabupaten Lampung Utara, rekan-rekan wartawan dari media cetak, media elektronik, serta hadirin undangan sekalian. Untuk dapat hadir pada hari Sabtu tanggal 29 April pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesian Television News
melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.